Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa ketemu lagi di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang jujur aja sering banget disalahpahami, yaitu kisas dalam hukum Islam. Kita langsung masuk aja ya, karena kita bakal ngebongkar ringkas gimana sebenarnya hukum Islam itu ngasih batasan dan perlindungan yang super ketat soal yang namanya pembalasan. Pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya keadilan itu ditegakkan tanpa bikin masyarakat terjebak di siklus balas dendam yang nggak ada habisnya? Banyak banget orang di luar sana yang ngira kalau kisah itu cuma soal balas dendam buta. Padahal, aslinya sama sekali nggak gitu loh. Sistem ini tuh lebih mirip semacam pengekangan terstruktur. Nah, biar lebih jelas, mari kita langsung bedah 5 syarat utama yang wajib banget dipenuhi sebelum eksekusi ini bisa dijalankan. Oke, kita mulai dari syarat pertama dan kedua ya, yang sangat berfokus pada hak penuntut. Jadi gini, hak paling utama untuk menuntut keadilan itu memang mutlak ada di tangan keluarga atau ahli waris korban. Tapi tunggu dulu, syarat pertamanya menyatakan bahwa si penuntut ini wajib banget berstatus mukalaf. Artinya, dia harus udah dewasa secara hukum dan pastinya berakal sehat. Coba bayangin, kalau ada satu aja ahli waris yang masih di bawah umur atau mungkin lagi nggak waras, seluruh proses eksekusinya bakal langsung ditunda. Nggak bisa main lanjut aja. Kenapa? Karena hak untuk ngerasain kepuasan batin ini nggak bisa diwakilin sama siapapun. Jadi, hukum secara otomatis mewajibkan kita sabar nunggu sampai mereka benar-benar dewasa atau kembali waras. Nah, masuk ke syarat kedua. Di sini kita bisa ngeliat indahnya prinsip pemaafan di dalam Al-Quran. Biar kisah ini bisa dieksekusi, semua ahli waris tuh harus sepakat 100%. Suaranya harus bulat. Kalau ada satu orang aja, ia cuma butuh satu orang ahli waris yang mutusin buat maafin pelaku dan lebih milih ganti rugi atau diat. Tebak apa yang terjadi? Hukuman kisah langsung gugur buat semuanya. Luar biasa kan? Ini benar-benar nunjukin betapa besarnya ruang untuk kelonggaran dan belas kasih di dalam sistem itu sendiri. Kita lanjut ke syarat ketiga nih, aman dari melampaui batas. Buat ngejelasin prinsip yang satu ini, ada satu kisah nyata yang kuat banget di masa lalu. Soal seorang perempuan dari Bani Gomit yang waktu itu kebetulan lagi hamil. Tahu nggak apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Beliau dengan tegas menunda hukuman buat perempuan ini sampai dia melahirkan. Dan nggak cuma sampai di situ. Hukumannya ditunda lagi sampai anak tersebut selesai disusui dan bisa makan makanan padat. Maksudnya apa coba? Ini jadi bukti nyata kalau nyelamatin nyawa anak yang nggak bersalah itu jauh lebih penting dan selalu diutamain ketimbang buru-buru ngejalanin eksekusi keadilan. Sekarang, kita masuk ke syarat keempat, kehadiran otoritas. Harus kita ingat, keadilan itu nggak akan pernah boleh jadi ajang main hakim sendiri. Keluarga korban yang lagi berduka, yang pastinya lagi emosi dan penuh amarah, itu sama sekali nggak dikasih izin buat ngeksekusi kisah sendirian. Imam, sultan, atau pihak berwenang wajib banget hadir buat ngawasin jalannya proses ini. Tujuannya buat apa? Simpel aja. Ini semua dirancang buat nahan supaya amarah tadi nggak meledak jadi agresi yang nggak adil. Terus, biar masyarakat nggak seenaknya ngelangkahin wewenang pemimpin yang sah, dan pastinya untuk mencegah anarki di tengah masyarakat kita. Dan akhirnya, kita sampai di syarat kelima, metode eksekusi. Di bagian metode ini, sebenarnya ada dinamika yang menarik banget dari para ulama klasik tentang gimana sih tepatnya pembalasan fisik itu dilakuin. Pendapat pertama, yang dipegang erat sama mazhab Hanbali, menyatakan kalau kisas itu cuma boleh dilakuin pakai satu tebasan pedang yang bersih dan cepat di area leher. Intinya, mereka mau nyawa itu berakhir secepat mungkin tanpa ada unsur mutilasi sedikit pun. Ini merujuk banget ke perintah dalam Islam untuk selalu berbuat ihsan atau kebaikan, bahkan di detik-detik eksekusi sekalipun. Tapi, di sisi lain, kita punya pendapat kedua dari ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka merujuk ke sebuah hadis tentang seorang perempuan yang dibunuh secara tragis oleh seorang Yahudi dengan cara dihancurkan kepalanya. Nah, dari sini mereka berargumen kalau keluarga korban itu sebenarnya punya hak untuk ngehukum pelaku pakai metode yang persis sama. Tujuannya adalah untuk benar-benar meredakan amarah keluarga korban secara penuh. Kedua pandangan yang berbeda ini dibangun dari argumen dan sumber-sumber valid yang sama-sama kuat. Jadi, sebagai penutup pembahasan kita hari ini, coba deh kita renungin bareng-bareng pertanyaan ini. Setelah melihat kelima syarat yang ternyata super ketat tadi, kira-kira apakah sistem ini beneran memfasilitasi niat balas dendam? Atau jangan-jangan justru sistem inilah yang berhasil ngerubah insting alami manusia buat membalas menjadi sebuah benteng perlindungan sosial yang dijaga dengan pilar keadilan dan rahmat? Menarik banget buat dipikirin lebih jauh kan? Saya harap pembahasan singkat ini bisa ngasih kamu perspektif yang baru. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, sampai jumpa!